Jakarta yang diukur dari indeks kualitas udara menunjukkan tidak sehat untuk kelompok sensitif. Saat ini kualitas udara Jakarta dan 4 wilayah lain yakni Tangerang Selatan, Tangerang, Serang, dan Denpasar memasuki zona merah. Saudara, kabut polusi kian pekat menyelimuti ibu kota. Berbagai upaya pun dilakukan pasca kondisi langit Jakarta tertutup kabut. Kembali mendapat posisi kedua sebagai kota besar berpolusi di dunia. Kemarin indeks kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat. Hai guys, hari ini polusi lumayan parah loh. Di luar harus pakai masker, awan sampai nggak kelihatan. Kita hari ini di Cengkareng, polusi di sekitar jam 3 lumayan parah ya. Udah kayak masuk di berita di Jakarta, polusi kualitas udara di Jakarta lumayan jelek. Nah, yang gue pengen tahu kualitas udara di dalam mobil tuh gimana? Di sini di head unit gua ada sensornya guys. Nah, dalam mobil nih real time PM 2,5 itu tuh kualitasnya bad. Wah, parah ya. Jadi head unit yang gua pakai nih adalah Asuka ACK Max yang 10 in guys. Nah, salah satu fiturnya yang udah gua kasih unjuk tadi bisa connect ke sensor dan air purifier. Jadi kita bisa tahu kualitas udara di dalam kabin dan di luar itu gimana. Nah, caranya gimana? Dia dipasangkan sebuah sensor agar membaca partikel meter 2,5 di dalam mobil. Karena sirkulasi udara kan berputar terus nih dalam mobil. Jadi sensornya itu akan membaca. Kalau ternyata kualitasnya jelek, dia akan men-trigger sebuah device yang kita sebut nano air untuk mengeluarkan ion-ion agar menangkap partikel itu dan menurunkannya ke bawah agar tidak masuk ke paru-paru kita guys. Nah, jadi caranya gimana? Gampang aja. Kita aktifin dengan menekan tombol ini menjadi on. Lalu langsunglah kita mulai berkendara. Karena begitu kita berkendara, maka kan kita nyetir terus nih. Waktu berjalan, udara berputar. Ini akan lama-lama berubah menjadi kuning dan hijau. Jangan lupa kalau nyetir harus pakai seatbelt guys demi keamanan. Gitu. Nah, tuh guys, sudah hijau tuh guys. Sekarang berkendara di dalam mobil menjadi sehat. Mantap, sehat. Nah guys, gue juga mau menjelasin fungsi-fungsi fitur-fitur lainnya di ACK Max series ini. Nah, yang pasti ini kan udah head unit Android. Jadi apapun yang bisa di-download di Play Store pasti bisa disimpan di head unit kita ini. Nah, yang paling umum pasti Google Maps guys. Kita sekarang lagi di Cengkareng. Jadi kalau kita mau kemana, gampang. Tinggal tulis di sini. Misalnya kita mau ke Monas. Langsung kita rutekan. Ini jadi gampang, sehingga kita nggak usah memakai lagi di handphone, nggak usah tak pakai lagi mounting di AC yang ngalangin pemandangan, mengganggu. Semua gampang langsung di head unit kita. Gitu. Terus, satu lagi yang mau gue share, kita juga bisa dengerin lagu Spotify. Mantap. Kalau aku sih sukanya sama lagu-lagu Indonesia gitu. Nah, yang pasti kalau mainin lagu di head unit Android pasti suaranya lebih bagus. Kenapa? Karena diangkat oleh DSP dan power dari head unit ini. Kan banyak banget nih stigma yang dulu mengatakan head unit Android itu suara yang dihasilkan tidak sebagus TV mobil zaman dulu, double din ataupun single din. Nah, saya yakinin itu salah untuk head unit Asuka. Karena head unit Asuka kita pasti 100% saya jamin akan membantu suara
mobil, suara lagu di dalam mobil dengan menggunakan speaker original pasti lebih bagus dibandingin kalau pakai head unit yang original gitu. Nah, gue juga mau kasih unjuk lagi nih guys, fungsi kerennya di Asuka ACK Max Series 360 panorama. Nah, di sini kita bisa ngelihat sekitar kita di mobil. Nah, kita kebetulan di dalam mobil Kijang Innova. Nah, kita bisa lihat sekeliling kita, situasinya gimana. Gua akan coba praktekin pada saat kita nyetir guys. Ya. Nih, kerennya nih guys. Kalau kita lagi sambil nyetir, kita bisa pada saat kita nyalakan sen, kita bisa langsung otomatis melihat di samping kita ada apa. Gitu. Mobil pun ikut bergerak di dalam layar. Nah, di sini langsung balik ke halaman utama. Jadi, jika kamu lagi mainin lagu, atau bahkan lagi mainin Maps misalnya, itu nggak akan terganggu guys. Misalnya kita lagi mainin Maps. Nah, terus kita nyalain nih sennya. Dia akan ke sini. Setelah sennya habis, dia akan balik ke halaman Maps utama. Nah, bahkan seperti main tab, dia menjadi picture kecil. Gitu. Tapi nggak masalah. Nah, sekarang gue mau kasih unjuk cara connect ke Apple CarPlay guys. Caranya, connect aja ke Bluetooth. Pilih Bluetooth. Lalu, kalau ada tombol kecil ini artinya di hide. Cara munculinnya lagi, digesek aja guys ke atas. Nah, terus kita pilih yang device di sebelah kanan ini. Lalu kita search yang ada gambar magnifier ini. Kita search, scanning. Nah, muncul nih handphone gua guys. Kita klik, lalu kita pencet yang tombol rantai. Di sini akan men-trigger di handphone Anda request untuk pairing. Seperti ini. Lalu kita pilih pair. Akan ada pop-up kedua untuk allow contacts and favorite sync. Nah, ini harus allow guys. Nah, di sini sudah connected lah. Terhubung. Nah, kita balik ke home. Lalu kita masuk ke pilihan ini, menu. Lalu kita pilih CarLink. Di sini akan ada pop-up sekali lagi di handphone kalian untuk mengkoneksi CarPlay. Nah, di sini kalian harus pilih Use CarPlay. Jika tidak, jika kalian pilih Not Now, maka harus diulang prosesnya lagi dari awal, di mana di forget the device dan di-connect ulang. Nah guys, kita udah masuk ke halaman utama CarPlay. Di sini biasanya yang paling sering kita pakai adalah Maps tentunya, dan musik jika kita punya Apple Music. Kalau ada bisa di sini juga bisa dengerin SMS ya guys. Fungsi Apple CarPlay belum bisa membaca, hanya bisa dibacakan. Sama juga dengan jika melihat WhatsApp melalui Apple CarPlay. Kita buka. Ini mirip ya dengan fitur Google Maps, tapi ini UI yang dikhususkan untuk CarPlay. Nah, aku mau share lagi nih, di CarPlay ini bisa apa? Bisa Maps sekaligus main musik. Sama juga sih di Android Auto. Penasaran kan Android Auto kayak apa? Yuk, gue juga contohin. Oke guys, ayo kita coba connect ke Android Auto ya. Gue di sini punya handphone Android, handphone Xiaomi. Kita seperti biasa di main page kita pilih Bluetooth-nya, lalu kita klik search, dan di sini gue rupanya belum nyalain Bluetooth. Nah, begitu gue nyalain langsung terdeteksi dan muncul. Kita pilih di sebelah slide, kita pencet tombol rantai. Maka akan muncul request untuk pairing di handphone kita. Kita harus allow access dan klik pair. Langsung dia connected. Begitu dia terconnected,
dia akan langsung naik ke atas guys. Artinya ini sudah terkoneksi gitu. Nah, ini akan ada pop-up sekali lagi di handphone. Kita harus pilih yes. Nah, setelah itu kita balik ke homepage. Kita pilih yang menu. Kita masuk ke menu, kita pilih Carlink 2.0. Nah, langsung guys, langsung masuk ke Android Auto-nya. Nah, bagi yang udah familiar sama halaman Android Auto, langsung muncul halaman Maps-nya. Dan kalau kalian, bagi yang mungkin belum pernah pakai, di sini ada halaman Maps-nya dan juga kita bisa split screen dengan YouTube Music dan juga Messages. Gitu. Mungkin sekian aja guys penjelasan gua tentang head unit Asuka ACK Max yang 10 in. Kita masih ada banyak head unit yang keren-keren lainnya di lini produk Asuka. So, saksikan dan lihat-lihat kita punya channel-channel sosmed lainnya. Kita juga ada di Instagram di @asukacartv, juga ada di TikTok @asukacartv. So, follow kita dan kalau ada pertanyaan, jangan malu bertanya. Oke, see you guys!